ibadah doa pagi kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kembali kami boleh sama-sama Tuhan bersatu hati, kami mau mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, pesan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Roh Kudus yang akan mengajar kami, yang akan mengurapi setiap kami. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, yang Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan firman ini Tuhan. Bila apa yang jadi pesan-Mu buat kami di minggu ini, boleh kami tangkap, kami terima, dan kami mengerti untuk kemudian kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kembali kita boleh sama-sama mendengarkan apa yang jadi firman Tuhan buat kita. Saya berdoa supaya dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan yang baik, kita boleh tetap bersemangat, dan biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan memenuhi kita. Mari kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Tema atau judul pesan Tuhan buat kita adalah ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Ketika orang percaya atau anak Tuhan di dalam hidupnya, ketika dia berusaha untuk hidup benar, ketika dia berusaha untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, tapi kemudian tiba-tiba dia harus mengalami sesuatu hal yang tidak enak dalam hidupnya, mengalami ada masalah, ada mengalami tantangan, maka biasanya orang cenderung akan bertanya, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi di dalam hidupnya. Banyak orang yang kemudian mereka menjadi marah, menjadi kecewa kepada Tuhan karena sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, padahal dia merasa dia sudah melakukan segala sesuatu dengan benar, ya, dan kemudian akhirnya dia mulai undur dari Tuhan, ya, atau bahasa bekennya itu lagi down, ya, atau kemudian juga dia mulai tidak terhubung lagi dengan Tuhan, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi hidup atau ikut dalam apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama ketika Tuhan mengizinkan sesuatu dalam hidup kita dan hal itu adalah sesuatu yang tidak baik, sikap apa yang harus kita lakukan di masa-masa itu. Sikap yang benar, respon yang benar, sehingga kita bisa melewati masa itu semua dengan baik. Kita akan belajar dari seorang pribadi di Alkitab yang begitu seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Tapi kita lihat dalam hidupnya dia juga banyak sekali mengalami tantangan. Kita akan lihat dari 1 Samuel 23, ya. Bapak Ibu bisa baca satu pasal 23 ini ayat 1 sampai 28, tapi saya akan bacakan ayat yang ke-12. 1 Samuel 23 ayat yang ke-12. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan akan mereka serahkan. Jadi kisah ini adalah satu peristiwa di dalam hidup Daud ketika dia itu ada di dalam pengejaran Saul. Ya, ketika itu Daud sedang bersembunyi, menyembunyikan dirinya. Tapi kemudian dia mendengar bahwa kota Kehila itu sedang atau akan diserbu oleh orang Filistin. Kemudian Daud bertanya kepada Tuhan, ya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus membantu orang Kehila? Tuhan katakan pergi, gitu kan, bantu, gitu. Kurang lebih singkat ceritanya, Daud pergi dan kemudian dia membantu melepaskan orang Kehila dan mengalahkan orang Filistin, dan mereka mengalami kemenangan. Nah, tetapi karena apa yang dilakukan Daud itu ketika dia melakukan apa yang jadi perintah Tuhan, Saul mendengar, ya, dan mengetahui keberadaan Daud di kota Kehila itu, dan dia memutuskan untuk pergi mengejar Daud di kota Kehila yang bermaksud untuk menghancurkan kota Kehila dan menangkap Daud. Nah, ketika Daud mendengarkan hal itu, kembali Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, betulkah Saul akan datang? Tuhan bilang, betul, dia akan datang. Nah, kemudian di ayat yang ke-12 ini, Daud bertanya kepada Tuhan, kira-kira warga kota Kehila yang telah dia selamatkan itu, apakah mereka akan menyerahkan aku dan orang-orangku kepada Saul? Ternyata yang mengejutkan di sini, jawaban Tuhan adalah mereka akan menyerahkan Daud dan orang-orangnya kepada Saul. Nah, bukankah hal ini yang seringkali juga terjadi dalam hidup orang percaya,
Ya, ketika kita sudah melakukan hal yang baik, ketika kita sudah menolong orang, melakukan ambil berita Tuhan, tapi orang berbalik memiliki niat jahat kepada kita, kita mengalami masalah karena kita membantu orang. Nah, satu hal yang kita harus pahami bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan pasti punya maksud di balik semuanya itu. Dan sesungguhnya Tuhan akan memberikan tuntunannya kepada orang yang terus mau mengerti atau mencari apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya, yang harus dipahami juga oleh orang percaya adalah bahwa setiap orang percaya, setiap orang itu Tuhan sudah ciptakan ya untuk mereka mempunyai panggilan hidup dan tujuan hidupnya masing-masing. Dan semua peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, baik itu peristiwa yang baik, peristiwa yang tidak baik, semuanya itu merupakan bagian dari perjalanan hidup yang memang harus dia lewati untuk mencapai tujuan Tuhan itu. Ya, satu firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 16 mengatakan bahwa matamu melihat selagi aku bakal anak. Di dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi sesungguhnya semua yang terjadi dalam hidup kita itu sudah ada dalam rancangan Tuhan. Dan semua yang terjadi itu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi adalah Tuhan ingin semua orang percaya kita itu mampu untuk bergerak sigap di dalam segala keadaan. Bahkan dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Bergerak sigap itu maksud Tuhan adalah kita cakap untuk menghadapi dan memutuskan segala sesuatu dengan tepat ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Nah, beberapa hari yang lalu kita juga sudah belajar atau mendengar dari Bapak Gembala sikap apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan mengizinkan hal terjadi. Ada dua, yaitu bahwa satu, kita tetap menangkap rencana Tuhan. Ya, kita tetap menangkap rencana Tuhan dalam situasi apapun. Yang kedua adalah kita tetap menangkap tujuan Tuhan di balik semuanya ini. Pagi hari ini saya akan bagikan lagi dua hal yang harus kita perhatikan, atau sikap apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu di dalam hidup kita. Yang pertama adalah percaya Tuhan akan meluputkan kita. Meluputkan kita dari apa? Mungkin meluputkan kita dari orang-orang yang berniat jahat, ya, atau juga meluputkan kita dari situasi yang mengancam jiwa kita. Seperti ini juga kan yang dialami oleh Daud, ya. Kita akan baca lagi kisah Daud ini yang pasal 23. Pasal 23 itu dibagi dalam dua kisah atau dua perikop. Yang pertama adalah kisah Daud di Kehila, yang kedua adalah Daud di padang gurun Sif. Kita akan lihat, ya. Jadi ketika seperti tadi di ayat 12, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, apakah orang Kehila akan menyerahkan dia? Tuhan katakan, iya, mereka akan menyerahkan. Di ayat 13, apa yang dilakukan Daud? Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Lalu kemudian apabila, ya, atau di sini dengan kata lain, ketika kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Ini adalah peristiwa pertama ketika Tuhan meluputkan Daud. Ketika ada orang-orang yang berniat jahat, ketika Saul juga mau mengejar Daud untuk membunuh dia, Tuhan meluputkan Daud karena dia segera dengan sigap dia bergerak untuk keluar dari Kehila. Kemudian yang kedua, setelah dari Kehila, Daud pergi melarikan diri ke padang gurun Sif. Ya, saya akan bacakan di ayat yang ke-14. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Dia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Lagi-lagi Tuhan meluputkan Daud. Kemudian kita lihat, ya, ternyata di padang gurun Sif masalah juga dialami oleh Daud. Di ayat 19, apa yang terjadi? Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Ayat 20. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakan datang.
tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Lagi-lagi penduduk Sif di sana, mereka berniat untuk menyerahkan Daud kepada Saul. Ya, kemudian saya akan bacakan ayat 26 sampai ayat 28. Ketika mendengar itu, segera Saul mengejar ke tempat kepada Gurun Sif. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Jadi ini keadaannya sudah mepet ya, seperti kejar-kejaran gitu kalau di film. Jadi Daud melarikan diri dengan orang-orangnya dan Saul dengan pasukannya, mereka mengejar di sisi gunung yang satunya lagi. Ya, nah kemudian Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ayat 27. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, tiba-tiba ada seorang suruhan yang datang kepada Saul dengan pesan begini, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Ternyata ada kabar bahwa Israel sedang diserbu oleh orang Filistin. Ayat ke-28, perhatikan. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Jadi dalam perjalanan hidupnya kita lihat ya, bahwa Daud banyak bertemu dengan orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Dan berkali-kali juga Daud diperhadapkan dengan peristiwa yang mengancam jiwanya. Tapi kita lihat bahwa Daud selalu diluputkan, walaupun dia tetap harus menghadapi atau mengalami peristiwa tersebut. Nah, kita perhatikan di sini, kita belajar bahwa Daud adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Ternyata kedekatan Daud dengan Tuhan tidak otomatis menghilangkan masalah dan tantangan. Ya, Tuhan juga tetap tidak menghilangkan orang-orang yang berniat jahat di dalam hidupnya, bahkan banyak. Ya, Tuhan juga nggak meniadakan peristiwa-peristiwa yang mengancam hidup Daud. Ya, tapi Tuhan memperhadapkan semuanya itu dan Daud harus menghadapinya. Tapi satu hal, bahwa Tuhan selalu meluputkan Daud. Bapak Ibu istri Tuhan, yang mau kita belajar di sini bahwa dalam kehidupan orang percaya, ketika kita sudah semakin bertumbuh dalam Tuhan, kita juga terus membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita hidup terhubung dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Kita harus ingat bahwa hal tersebut, kedekatan kita dengan Tuhan itu tidak otomatis menghilangkan tantangan atau masalah. Ya, Tuhan tidak juga menghilangkan orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang mengkhianati di dalam hidup kita. Ya, bahkan mungkin Tuhan juga tidak menghilangkan peristiwa-peristiwa buruk ya, yang kita pandang buruk, yang bahkan bisa mengancam jiwa kita. Tapi yang harus kita pegang dan harus kita tetap percaya bahwa seperti Daud, ya, dalam segala keadaan Daud tetap percaya bahwa Tuhan akan meluputkan dia. Gitu. Jadi Daud selalu percaya pada perlindungan Tuhan. Seringkali orang percaya itu salah dalam mengartikan perlindungan Tuhan. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan situasi ya yang tidak baik seperti yang saat-saat ini sedang kita alami. Kita sedang mengalami pandemi ya, akibat adanya virus corona COVID-19 ini. Ini ada bahaya dan Tuhan memberitahukannya kepada kita ketika kita bertanya, atau bahkan saat ini sudah diumumkan ya, pemerintah memberikan kepada kita langkah-langkah, cara-cara ya untuk bagaimana kita supaya kita boleh terhindar gitu ya, atau kita menjaga diri kita untuk kita tidak terpapar dengan virus. Pemerintah memberikan juga pembatasan sosial berskala besar, menganjurkan kita untuk memakai masker dan lain sebagainya. Tapi ketika orang percaya salah mengartikan perlindungan Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia akan berani untuk seolah-olah menantang gitu kan. Saya tidak takut karena saya percaya akan perlindungan Tuhan, sehingga dia tidak mentaati apa yang memang sudah dinyatakan oleh Tuhan melalui pemerintah. Nah, di sini sikap percaya dan taat itu memang selalu dibutuhkan orang percaya. Seperti Daud, ketika dia mendengar bahwa ada orang-orang Kehila yang mau menyerahkan dia, yang dia lakukan adalah bukannya dia itu menjadi marah,
atau dia berbalik untuk memusnahkan gitu orang-orang Kehila yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu budi ini. Tapi yang dilakukan adalah ketika dia bertanya kepada Tuhan, saya percaya dia punya hikmat atau tuntunan, dia adalah orang yang cakap bergerak dengan sigap. Kemudian apa yang dilakukan, dia segera bergerak keluar dari Kehila dan Tuhan meluputkan dia. Ya Bapak Ibu, jadi ketika apa yang kita harus lakukan ketika kita juga sama mengalami hal-hal seperti Daud. Mungkin suatu hari kita diperhadapkan dengan orang-orang yang punya niat jahat kepada kita. Ya, jangan kita sibuk dengan kita itu sakit hati, atau kita sibuk untuk kita mau balas dendam. Kita minta pembelaan Tuhan, mau membalas orang-orang tersebut. Ya, atau ketika kita adalah dalam situasi yang mau mengancam jiwa kita. Ya, kita juga jangan menjadi orang yang merasa ketakutan atau khawatir. Kita percaya atau kita mereka-rekakan suatu yang tidak baik. Tapi bagian yang harus kita lakukan adalah kita minta tuntunan Tuhan. Dan kita juga menjadi orang yang sesuai dengan pesan Tuhan. Kali ini kita menjadi orang yang bergerak sigap. Ya, kita perlu terhubung dengan Tuhan supaya kita tahu dan kita cakap untuk memutuskan apa yang kita lakukan seperti Daud. Ya, Daud segera memutuskan untuk dia pergi sehingga Tuhan meluputkan dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah poin pertama yang harus kita lakukan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, adalah bahwa kita percaya bahwa Tuhan akan meluputkan kita. Ketika kita menyadari hal tersebut, maka damai sejahtera Tuhan, ketenangan dari Tuhan itu akan terus memenuhi hati dan pikiran kita. Nah, kemudian yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan? Sikap seperti apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita? Yang kedua adalah jangan berprasangka buruk. Nah, Bapak Ibu, ketika suatu hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, ya, biasanya reaksi pertama orang yang mengalaminya itu dia mulai berpikiran negatif, dia mulai berprasangka buruk, ya, lalu kemudian berusaha mencari sesuatu yang menjadi penyebab untuk disalahkan. Ya betul ya, contoh misalnya gitu, ketika saya sedang menyampaikan firman seperti ini, tiba-tiba listriknya mati gitu, mati lampu, ya, putus aliran. Nah, reaksi kita biasanya kan langsung aduh gitu kan, waduh gini ini kok listriknya mati gitu kan. Jarang orang yang haleluya puji Tuhan listriknya mati. Biasanya kita aduh gitu kan, langsung kita punya pikiran yang negatif. Terus kita waduh kenapa listriknya bisa mati, aduh ini kita mulai nyalahin, waduh PLN-nya ini nggak bener nih gitu, masa zaman gini masih bisa mati gitu lampu atau masih listriknya, atau jangan-jangan di sini ada yang salah gitu. Lalu saya pikirnya gimana ya dengan rekaman, nanti saya pulang bagaimana liftnya mati dan lain sebagainya. Ya, orang ketika dihadapkan dengan sesuatu yang buruk, ya cenderung orang sibuk dengan kenapa atau why. Ya, tapi orang tidak berpikir how atau wah bagaimana gitu, ini listrik mati, apa yang harus kita lakukan, jalan keluar apa yang harus saya lakukan, begitu kan. Jadi orang sering berprasangka buruk di dalam situasi yang buruk yang sedang dihadapi. Ya, berprasangka buruknya terhadap apa? Ya, bisa terhadap 3 hal. Karena saya mau bagikan juga ya secara cepat. Bapak Ibu kalau mau catat bisa catat sebagai poin A, B, dan C. Yang pertama, berprasangka buruk kepada Tuhan. Itu ada orang percaya atau banyak orang percaya ketika ada hal yang buruk yang terjadi dalam hidupnya. Ya. Lalu dia mulai berprasangka buruk kepada Tuhan. Ya, contoh lagi kejadian pandemi ini, seberapa banyak kita melihat orang-orang mulai membahas, bahkan orang percaya yang bilang, jangan-jangan ini adalah murka Tuhan. Ya, Tuhan sedang menghukum bangsa ini, Tuhan sedang menghukum dunia karena kejahatannya. Ya, saya nggak mau bilang bahwa pendapat ini atau pandangan ini adalah sesuatu yang salah atau yang benar. Tapi kita lihat, kalau hal ini yang menjadi penyebab dan membawa orang kepada pertobatan, ya itu yang harus dilakukan, orang bertobat. Tetapi kalau pemikiran ini atau prasangka ini hanya membuat orang menjadi ketakutan, menjadi khawatir, maka saya katakan bahwa bukan itu yang harus kita fokuskan. Ya, kita lihat dari Daud. Ya, dan tadi ayat yang ke-12, ketika Daud mendengar jawaban Tuhan bahwa memang orang Kehila akan menyerahkan dia, reaksi dia bagaimana? Ia tidak menjadi marah atau kecewa kepada Tuhan dan berkata, loh Tuhan, aku kan ke Kehila ini kan karena aku taat sama perintah Tuhan, kan Tuhan yang suruh aku.
untuk menyelamatkan mereka. Kok sekarang Tuhan izinkan juga orang Kehila ini untuk berkhianat, menyalahkan aku? Bukan itu yang dilakukan Daud. Tapi kembali kita lihat tadi ya di ayat yang 13a. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya kira-kira 600 orang. Banyaknya mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Yang dilakukan Daud adalah dengan sigap. Ia bergerak keluar dari Kehila dan pergi kemana saja, sehingga dia terhindar dari pengejaran Saul. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita ada sesuatu hal yang terjadi yang buruk, jangan berprasangka yang buruk kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan, kita ingat adalah bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik, yang selalu menolong kita. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, maka Tuhan pasti akan sediakan tuntunnya. Tuhan akan sediakan pertolongannya dan jalan keluarnya bagi kita. Nah, kemudian yang kedua, berprasangka buruk terhadap siapa lagi? Yang kedua adalah berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah, seringkali juga ketika sesuatu terjadi kepada seseorang ya, atau kita melihat sesuatu yang buruk terjadi kepada orang lain, maka banyak orang yang kemudian berpikir bahwa ini pasti ada sesuatu dengan orang tersebut. Contoh misalnya, kita mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena terpapar virus. Kemudian orang mulai berkata gini, wah jangan-jangan dia buka celah gitu, atau jangan-jangan dia melakukan dosa yang kita tidak tahu gitu kan. Nah, banyak juga orang yang ketika mengalami sesuatu, mereka berprasangka buruk kepada orang. Kita mau lihat dari Daud. Ya, Daud tidak pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Bahkan ketika kenyataannya orang memang bermaksud atau berniat jahat mengkhianati Daud, Daud tidak sibuk dengan menyalahkan mereka atau mengadu kepada Tuhan, atau kemudian sibuk dengan membalas dendam. Tapi Daud mengarahkan fokusnya kepada tujuan Tuhan. Berbeda dengan Saul, kita lihat ya. Saul adalah seorang yang dipilih Tuhan juga. Bahkan Tuhan sudah berjanji kepada Saul bahwa Tuhan akan memberikan tahta Israel kepada Saul dan keturunannya. Tetapi apa yang dilakukan Saul, dia itu berfokus bukan kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan pada hidupnya, untuk dia boleh menjadi raja dan memimpin Israel. Tapi yang dia lakukan adalah dia berprasangka buruk terus kepada Daud. Bahkan dia mengejar-ngejar hendak membunuh Daud. Kenapa? Karena dia berprasangka buruk bahwa Daud akan mencelakakan dan merebut kekuasaannya. Akhirnya yang terjadi bahwa memang Saul akhirnya betul-betul kehilangan tahta dan kuasa kekuasaannya. Ya, jadi berprasangka buruk kepada orang lain itu juga jangan kita lakukan. Yang ketiga, berprasangka buruk kepada siapa lagi? Berprasangka buruk kepada diri sendiri. Ketika sesuatu yang buruk terjadi ke dalam hidup seseorang, banyak orang juga yang kemudian dia merasa berdosa. Dia merasa dan mulai merasa terintimidasi. Lama-lama hal itu membuat hidupnya itu berubah, bukan menjadi semakin baik, tapi semakin terpuruk dalam keputusasaan. Nah, apa yang harus dilakukan seseorang ketika dia menghadapi sebuah peristiwa yang buruk? Pertama, memang kita perlu untuk introspeksi diri kita. Apakah ada kesalahan yang memang kita lakukan? Apakah ada dosa yang memang masih kita lakukan? Ketika kita menemukan dan menyadari hal tersebut, maka yang kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampunan, kita bertobat kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk kita melepaskan kita daripada semuanya itu. Ya, kita perbaiki kesalahan kita supaya kesalahan itu tidak terjadi lagi, sehingga peristiwa yang buruk tidak terjadi. Kita belajar dari peristiwa tersebut. Kemudian kita harus bangkit dan bergerak maju lagi kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan kepada hidup kita. Ya, sekali lagi kita lihat bahwa ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, daripada kita berprasangka buruk kepada Tuhan, kepada orang lain, pada diri kita sendiri, lebih baik kita berfokus kepada apa yang menjadi maksud Tuhan. Ya, kita berfokus, sekali lagi saya katakan, kepada kebaikan Tuhan, kepada janji Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saya sendiri ya, ketika mengalami sesuatu yang buruk terjadi, ya khususnya ketika mengalami masa-masa ini, saya juga ada waktu-waktu saya merasa tiba-tiba merasa gelisah atau merasa cemas atau merasa takut gitu. Tapi saya memutuskan, daripada saya kemudian mereka-reka sesuatu yang tidak baik tentang masa depan saya, ya dan lain sebagainya, ada
firman Tuhan yang saya pegang. Ya, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, semoga ini juga bisa memberkati. Saya berpegang kepada firman Tuhan di Roma 8 ayat 28, satu ayat yang terkenal. Ya, saya akan bacakan, dikatakan di sini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saya pegang bahwa pasti Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena saya adalah orang yang hidup, saya orang yang dipanggil, dan saya orang yang mau hidup dalam rencana Tuhan. Satu ayat lagi yang selalu saya pegang juga yang terkenal, yaitu dari Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan di sini, sebab aku, Tuhan ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang selalu menjadi kekuatan, yang memberikan pengharapan kepada saya dan juga kepada kita ketika kita harus diperhadapkan atau mengalami satu situasi yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, jadi apa yang saat ini sedang terjadi, yang kita alami, khususnya yang saat ini sedang dialami oleh semua orang, ya, pandemi COVID-19 ini, kita percaya melalui firman Tuhan bahwa peristiwa ini semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Ketika Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidup kita di masa kita sekarang ini, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang pasif dan pasrah dalam menghadapi situasi ini. Tapi Tuhan katakan, Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang sigap untuk bergerak, ya, yang mampu bergerak dengan sigap, mampu untuk mengambil keputusan yang tepat di segala situasi. Ya, yang pertama tadi juga saya bagikan, kita mau bahwa kita mau terus percaya bahwa Tuhan akan meluputkan kita. Yang kedua juga jangan berprasangka buruk. Kita percaya bahwa masa ini juga akan lewat, ya, segala sesuatu itu ada waktunya Tuhan, dan kita harus keluar menjadi orang-orang yang berbeda dan tentunya lebih baik. Jangan sampai Bapak Ibu sebelum peristiwa ini terjadi dan setelahnya kita masih jadi orang yang sama, tetap jadi orang-orang yang tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kita tidak menjadi orang yang lebih baik, ya, tidak ada perubahan di dalam karakter kita. Melalui peristiwa ini kita terus belajar dan menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kita di balik semuanya ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kembali di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk menjadi apa yang menjadi pesan-Mu buat kami Tuhan. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami karena Tuhan punya maksud di balik semuanya ini. Dan kami percaya bahwa semuanya dalam kontrol Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa semua yang kami alami ketika kami terus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang terus ikut tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membawa kami terus untuk berjalan dalam rancangan yang sudah Tuhan tetapkan buat kami, rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau yang terus memimpin, mengurapi, melindungi kami Tuhan, anak-anak-Mu orang percaya, sehingga ketika kami harus menghadapi semuanya ini, kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan, dan kami semua keluar menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan saya akan memberitakan seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Di hari Selasa sampai dengan Jumat ada 2 pagi yang akan diadakan pada pukul 7.55 melalui aplikasi Zoom atau dapat dilihat juga di YouTube. Di hari Rabu ada komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan untuk komsel youth pada pukul 7:30 malam melalui Google Hangouts. Di hari Minggu ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube dan disertai perjamuan kudus. Jadi siapkan roti dan anggur masing-masing di rumah ya. Demikianlah seputar kegiatan RDMB selama sepekan ke depan. Stay strong, stay anointed, stay safe, stay healthy, and stay at home. God bless you. Halo semuanya. Nah, walaupun sementara ini ibadah akan dilakukan online, kita tetap bisa memberikan persembahan loh untuk gereja kita. Caranya gimana sih? Kita tinggal buka aplikasi-aplikasi e-money yang ada di handphone kita.
seperti GoPay, OVO, Dana, atau bahkan bisa juga lewat BCA m-Banking. Caranya, kalian tinggal buka aplikasi tersebut, kemudian scan QR code di sini. Nah, nanti setelah kalian scan QR code di sini, nanti akan keluar tulisan GBI Paster. Nah, setelah keluar tulisan tersebut, kalian tinggal masukkan nominal persembahan yang kalian ingin berikan, kemudian kirim deh. Simple banget kan? Nah, kalau kalian gak mau nge-scan QR code, bisa juga transfer BCA ke nomor rekening di bawah ini. Nah, gitu deh caranya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.